Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya di Ghost Channel. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mensubscribe channel saya ini. Juga yang belum cepat subscribe, karena subscribe itu gratis. Bahkan ketika kita mensubscribe channel orang lain, itu ada kesempatan video kita itu ditonton sama channel yang kita subscribe dan akan menambah jumlah jam tayang. Untuk pertemuan kali ini saya akan membahas tentang asuransi finance, yang dimana banyak simpang siur bahwa ketika si nasabah meninggal, ada yang minta kompensasi untuk dilunasi dan lain sebagainya. Maka dengan itu saya akan menjelaskan lebih rinci apa itu asuransi di perkreditan. Tapi sebelum itu jangan lupa, kepada yang belum subscribe, cepat subscribe channel saya ini sehingga ada informasi yang baru, Andalah yang pertama mengetahuinya. Karena subscribe itu gratis, kedua Anda dapat cepat mengejar 4000 jam tayang. Karena ketika Anda mensubscribe channel saya, otomatis konten Anda itu masuk ke beranda saya, sehingga saya bisa melihat dan menonton channel Anda, sehingga jam tayang Anda itu bertambah. Untuk lebih lanjutnya kita akan kembali ke pembahasan kita tentang asuransi. Selamat menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya ucapkan kepada rekan-rekan yang tetap mengikuti channel saya ini. Pembahasan untuk hari ini kita akan membahas tentang asuransi jiwa, dimana ketika perkreditan si nasabah meninggal, si pihak keluarga itu menanyakan lunaskah hutang nasabah ketika si nasabahnya meninggal. Nah, kita akan jelaskan satu persatu. Pertama, di dalam kredit kendaraan atau pembiayaan ada 3 asuransi. Pertama, asuransi kehilangan, kecelakaan, dan yang terakhir kematian. Kita akan bahas satu persatu tentang asuransi tersebut. Yang pertama, kehilangan. Ketika kita mengkredit kendaraan, terus kendaraannya hilang, otomatis itu di cover sama asuransi. Karena di dalam perkreditan harus ada dicantumkan asuransi kehilangan. Yang kedua, asuransi kecelakaan. Nah, yang dimaksud asuransi kecelakaan itu ketika si objek jaminan atau kendaraan kita itu mengalami kecelakaan yang fatal, sehingga pihak asuransi bisa memperbaiki dengan secara gratis, kembali utuh seperti semula. Yang ketiga adalah asuransi jiwa atau asuransi kematian. Ya, asuransi kematian ini tergantung dari pihak finalnya tersebut, rekan-rekan. Ketika kita tidak mencantumkan asuransi kematian, maka ketika nasabahnya atau debiturnya meninggal, maka itu dibebankan ke pertama penjamin, kedua ahli waris, ketiga saudara. Apabila ketiganya tidak sudah sanggup untuk melanjutkan perkreditan tersebut, maka jaminan itu dikembalikan ke pihak finance atau pembiayaan. Nah, di sini akan timbul konflik gitu ya. Debiturnya meninggal, kenapa ditagih terus? Nah, kita dikembalikan ke perjanjian awal, bahwa di perjanjian awal itu ada beberapa poin yang harus diikuti oleh si nasabah sebelum menandatangani kontrak. Yang ke-1 tadi asuransi jiwa, asuransi kehilangan, asuransi kecelakaan. 3 poin itu harus ditanyakan dulu sebelum akad kredit. Misalkan, Pak, ini gimana asuransinya? Apa aja yang di-cover sama pembiayaan Bapak untuk jaminan kendaraan yang saya kredit?
Mungkin si pihak surveyor akan menjelaskan real bahwa kendaraan Bapak itu tidak di asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, asuransi kehilangan. Tapi rata-rata kalau asuransi kehilangan itu ada dimasukkan. Karena apa? Karena menjaga regulasi keamanan perputaran angsuran dan keuangan. Ketika nasabah baik angsuran ke-1, ke-2, ke-3 mengalami kehilangan, maka pihak finance mengajukan klaim asuransi dengan syarat pertama, meminta laporan ke kepolisian terdekat, kedua membawa SNK, ketiga membawa kunci ganda atau biasanya kuncinya kan 2 yang diberikan ya, itu dibawa ke satu persyaratannya, lalu bawa ke finance tersebut untuk mengklaim asuransi. Nah, setelah syarat-syarat itu ada, pihak finance atau pihak pembiayaan akan mengajukan klaim asuransi kehilangan kepada pihak asuransi yang ditunjuk oleh pihak finance dengan jangka waktu atau sebulan 2 bulan tergantung pengajuan dan regulasinya. Jadi yang jelas untuk kendaraan dalam proses kredit, asuransi kehilangan itu ada, tetapi kecelakaan dan kematian itu dikembalikan lagi ke nasabah mau nggak mengikuti ketiga asuransi tersebut. Otomatis kan biaya juga dibebankan ke nasabah, sehingga cicilannya pun sedikit naik dari normal yang misalkan angsuran dia tanpa asuransi itu si nasabah bayar 700 sekian motor misalkan. Ketika ada asuransi ditambah 50.000 misalkan, itu ada asuransi. Kalau nggak ikutan berarti kita cuman membayar 700. Jadi dalam ini kita harus benar-benar teliti, kedua belah pihak juga menerangkan secara real bahwa ini kendaraan begini, tidak ada unsur penipuan, karena awalnya juga kan kita baik, dari awal juga sudah dijelaskan bahwa kita harus menangi fidusia untuk menguntungkan kedua belah pihak. Ketika ada kejadian di perjalanan kredit ada hal semacam itu, jadi kedua belah pihak sudah tidak ada saling disalahkan. Pertama, pihak finance sudah menyampaikan bahwa ini tidak ada asuransi kematian, sehingga nasabah, oh ini harus tanggung jawab keluarga, harus dibayar, diberesin begitu, atau mau dilunasin dengan kebijaksanaan pihak perusahaan mentolerir atau memberikan kebijakan atau relaksasi tertentu sesuai kebijakan masing-masing perbankan. Jadi ketika nasabah meninggal, kita tanya penjamin, misalkan suaminya sebagai debitur, istrinya sebagai penjamin. Si debitur itu meninggal atau suaminya, tentu ada istrinya. Istrinya kita tanya, sanggup nggak ini untuk membayar? Kalau enggak, tanya lagi anaknya, sanggup enggak ini bisa membayar? Keluarganya diskusi, sanggup enggak? Kalau enggak, ya udah, berarti hak selaku debitur sudah gugur. Maka diambil kesepakatan ini harusnya gimana? Mau kembali uang, dijual barang, atau dilunasi, atau seperti apa baiknya sehingga tidak ada dirugikan kedua belah pihak. Mungkin begitu rekan-rekan, supaya tidak ada miskomunikasi bahwa ketika nasabah meninggal haruskah membayar atau haruskah dilunasi, itu tergantung dari finance yang membiayai perkreditan tersebut. Ada yang asuransi kehilangannya tidak dimasukkan, ada asuransi kecelakaannya tidak diasuransi, atau ada asuransi jiwanya yang diklaim. Jadi ketiga asuransi itu benar-benar dari awal kita harus teliti untuk membicarakan hal tersebut, sehingga di akhir nanti tidak ada miss antara pihak finance dan pihak debitur. Yang rugi tetap pihak debitur karena namanya tercoreng di perbankan, sehingga tidak bisa melakukan pinjaman kredit lagi
ke bank-bank lain, karena sudah tercantum di pihak finance lain. Ini namanya sudah blacklist atau tidak ada penyelesaian. Terus jangan salahkan pihak finance, ketika nasabah yang macet itu datanya masuk ke data OJK, karena setiap bulan pihak OJK itu menanyakan ke pihak finance apa aja kendala di lapangan, siapa aja nasabah yang macet. Kalau misalkan pihak finance menutupi data-data nasabah tersebut ke pihak OJK, disangkanya ada permainan sehingga pihak finance akan mendapat teguran. Untuk memudahkan dan saling menguntungkan, pihak debitur harus tepat waktu, pihak finance harus memberikan kebijakan-kebijakan yang saling menguntungkan sehingga timbullah win-win solution atau keuntungan kedua belah pihak dan tidak ada dirugikan. Mungkin penyampaian hari ini atau tema hari ini seputar asuransi dapat dimengerti. Apabila masih kurang dimengerti, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Nanti kalau bisa saya jawab, kalau tidak minta waktu untuk mengetahui lebih lanjut. Terima kasih telah mengikuti channel saya ini. Jangan lupa yang belum subscribe cepat subscribe, sekali lagi gratis. Keuntungannya mensubscribe adalah konten Anda akan menempel di beranda yang di subscribe, akan masuk terus, otomatis akan dilihat dan menambah jam tayang. Sekali lagi, subscribe itu gratis. Keuntungannya video-video atau konten-konten yang Anda bikin bisa menempel di orang yang kita subscribe, itu sebagian kecilnya. Sekali lagi, apabila kurang dimengerti, tinggalkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga penjelasan hari ini bermanfaat buat kita semua. Amin Allah amin rabbal alamin. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di topik yang lain. Semoga tidak bosan, dan channel saya ini perlu dukungan dari rekan-rekan sehingga berkembang. Sampai bertemu di Ghost Channel.